Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis takaran gelas belimbing. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini. Dijamin kalau teman-teman cobain resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok banget ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 7 gelas belimbing atau 1600 ml santan untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan gelas ketujuh santannya juga penuh ya. Biar wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja, kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas atau yang sudah jadi gitu. Kalau teman-teman cobain resep ini, gunakan dari 2 butir buah kelapa ukuran sedang biar rasa kue lapisnya makin enak. Untuk santannya wajib kita masak hingga mendidih seperti ini, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kalau udah mendidih, sekarang kita matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing, tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh. Gelas ketiga tepung beras penuh. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh. Kemudian untuk yang setengah gelas belimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin, kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya mengaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahan dan adonannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua santan kita masukkan ke dalam adonan, lalu kita aduk-aduk ya hingga semua bahan dan adonannya benar-benar tercampur rata. Terakhir, untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya teman-teman saring biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan disaring, total jumlah adonan 2150 ml. Kalaupun kurang, teman-teman boleh tambahkan sedikit air ya. Selanjutnya adonan kita bagi 3. Untuk adonan yang pertama 1000 ml saya tambahkan warna merah rose. Ini kita bikin adonan tua ya teman-teman. Jadi kita masukkan warna merahnya ini sekitar 10 hingga 15 tetes. Di adonan kedua 500 ml kita bikin adonan muda. Jadi kita tambahkan warna merahnya sekitar 2 tetes. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan merah tua dan merah mudanya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan adonan sesuai selera aja ya. Untuk warna yang dipakai nggak harus sama yang saya gunakan, teman-teman bebas aja pilih warna kesukaan masing-masing. Untuk adonan ketiga 650 ml kita biarkan warna putih. Di sini biar putihnya lebih cerah saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putih makanannya ini kita larutkan dengan sedikit adonan, atau teman-teman boleh melarutkan dengan sedikit air panas. Kita aduk-aduk hingga larut. Kemudian kita campurkan ke dalam adonan. Untuk penambahan warna putih opsional ya, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, selanjutnya siap dikukus. Di sini saya udah siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan diameter 24 cm dan tingginya 10 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus adonan lapis merah tua. Jadi saya kukus untuk adonan lapis merah tuanya sebanyak 2 kali per lapisnya 125 ml.
Lanjut kita kukus lapis pertama. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes ke atas adonan. Kita kukus lapis pertama dan seterusnya untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan kue lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit saya kukus, lapis pertama udah set. Lanjut kita masukkan lapis kedua. Sebelum masukkan adonannya, diaduk-aduk dulu ya teman-teman supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis merah tuanya udah set. Sekarang kita beralih ke adonan lapis putih. Jadi untuk lapis putihnya ini saya kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya 125 ml. Kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis putih udah set. Sekarang kita beralih ke adonan lapis merah muda. Jadi untuk lapis merah mudanya ini kita kukus sebanyak 4 kali, per lapisnya sama 125 ml. Kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, sekarang kita masukkan lagi adonan merah muda yang kedua. Jadi teman-teman, sekali lagi untuk adonan lapis merah muda yang ini kita kukus sebanyak 4 kali ya. Setelah ini kita lanjut lagi kukus adonan hingga selesai. Setelah adonan merah mudanya kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis putih. Jadi untuk lapis putihnya kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya 125 ml. Kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis putih udah set. Sekarang kita beralih ke adonan lapis merah tua. Jadi untuk lapis merah tuanya ini saya kukus sebanyak 6 kali, per lapisnya 125 ml. Kita kukus kembali ya selama 5 menit. Setelah 5 menit, sekarang kita masukkan adonan lapis merah tua yang kedua. Jadi untuk videonya saya contohkan dua aja. Setelah ini saya lanjut lagi kukus sisa adonan hingga selesai. Setelah adonan merah tuanya kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis terakhir warna putih. Jadi untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 3 kali, per lapisnya 125 ml. Untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas seperti ini tekstur kuenya masih lembek. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Untuk resep lengkapnya teman-teman silakan cek di deskripsi box ya. Sekarang kita angkat loyangnya. Masya Allah ya teman-teman, hasilnya cantik banget. Alhamdulillah, sekarang saya potong kue lapisnya. Dari potongannya berasa kue lapis ini lembut. Perpaduan warnanya cantik banget, cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong, sekarang saya mau cobain. Untuk hasil per lapisnya seperti ini teman-teman, Masya Allah ya, cantik banget, menarik ya kalau teman-teman bikin buat jualan. Untuk makan kue lapisnya saya ambil per lapis seperti ini biar seru aja ya teman-teman. Untuk tekstur kue lapis ini lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, ada kenyalnya, mantep banget. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.